Oh gitu. Oke guys, baru dapat tips ya dari orang yang sering pakai Alfa. Jadi jangan terlalu banyak regen karena nanti takutnya dinamonya ngelos. Jadi takutnya panas ya. Jadi kalau bisa disambi ngegas sedikit, terus dikasih remnya dikocok. Remnya dikocok. Agak asik hitungan, tiba-tiba ada mobil nyebrang, padahal itu garis lurus ya, harusnya nggak boleh ya, cuman ya sudah lah ya, namanya juga di puncak, tikungan nggak kelihatan maybe, so ya kita memang harus ekstra waspada ya. Mengantisipasi segala hal yang mungkin tidak terlihat. Tukang fotonya nggak standby. Puncak Bogor, kita sudah sampai tulisan itu. Nah, di sebelah kanan guys. Nah, jadi sudah dapat sekitar beberapa kilo ya. Jalannya agak tidak rata. Banyak tukang candid ya, nggak tahu itu dari siapa. Jadi kita bergaya aja, harus sadar kamera. Toh nanti juga kalau misalnya ini biasanya nanti ada linknya untuk kita download, itu berbayar ya atau yang kayak gitu. Udah sampai Majuto Town. Majuto Town kita sudah lewati. Lanjut lagi perjalanan. Masih sepi ya guys, masih enak banget ya. Masih enak banget suasananya untuk riding gitu ya, karena biasanya yang pada naik ke puncak itu turunnya memang agak siang gitu kan, karena masih menikmati suasana di atas. Jadi kita memang sengaja untuk menghindari crowded itu gitu, jadi sebisa mungkin tuh kita jalan sebelum pada rame gitu ya istilahnya ya. Ini tikungan yang cukup tajam, kelihatan ya seperti itu, maka remnya kalau bisa jangan dihabisin, harus sambil dikocok gitu ya. Itu sedikit ini ya, sedikit harus dibiasakan gitu, karena kalau nggak terbiasa biasanya kita kan remnya dipanteng aja gitu ya, terus takutnya panas gitu ya. Walaupun memang itu apa namanya, bukan berarti sudah aman gitu ya, karena kita nggak pernah tahu kondisi kendaraan kita ya kan. Landscape-nya cakep sekali. Hati di tengah jalannya bergelombang. Ini Villa Soekarno, kita udah sampai. Tikungan, hati-hati, remnya jangan dilepas.
nyelos kempos, nggak mati. Kita lanjut dulu, rapatkan barisan ya. Sudah rapat lagi dengan barisan di depan. Tadi temen agak ada trouble sedikit, jadi kita agak melambat sebentar. Terlalu rapat, kita kurangin dulu jaraknya. Jadi kalau saya ya biasanya kita rem belakang kita tahan, rem depannya kita kocok gitu. Jadi itu untuk mengantisipasi terjadi lock gitu ya. Nanti kadang diseling-seling, artinya kadang rem depan yang ditahan, rem belakang yang dikocok. Dikondisikan aja sesuai jalanan seperti apa. Sadar kamera sedikit itu boleh. Banyak juga kendaraan yang trouble, tapi bukan jadi masalah ya, jangan berkecil hati, karena lagi-lagi safety itu tetap yang paling utama gitu. Jadi jangan memaksakan kalau memang kendaraannya sedang overheat atau semacamnya, enggak apa-apa gitu, berhenti aja dulu, jangan memaksakan gitu, karena kejadian fatal itu biasanya terjadi karena memaksakan. Bisa juga karena mengantuk atau apa gitu, merasa bahwa oh masih bisa nih, di sedikit lagi tanggung dan lain sebagainya. Jadi biasanya kecelakaan itu terjadi karena hal seperti itu. Jadi tolong teman-teman, kalau memang kondisi kendaraan atau kondisi badan kita masih harus berhenti, ya berhenti dulu lah gitu. Kondisi jalan juga mempengaruhi soalnya ya, macet dan segala macam itu bikin kendaraan jadi lebih bekerja ekstra keras gitu. Jadi mobil yang atau motor yang prima pun kadang bisa jadi bermasalah juga gitu. Jadi enggak apa, itu udah masalah. Teman-teman bisa aja mengalami hal itu gitu ya. Jadi bukan berarti semua yang fit itu akan pasti aman, enggak, karena suasana atau cerita di jalan itu bisa bervariasi, beraneka ragam. Bahasa kasarnya sih apes nggak ada di kalender gitu ya. Kadang kita sudah prepare sebaik mungkin, kita sudah hati-hati, kita sudah ya, kadang ya ada aja gitu ya kendala di jalan. Bisa jadi dari lingkungan, bisa jadi dari kondisi jalanan, bisa juga jadi pengendara jalan yang lain. Jadi keep safe kawan-kawan, tolong karena seingat saya malah statistiknya kecelakaan itu masih jadi momok gitu ya. Karena kalau nggak salah orang Indonesia itu satu hari itu 8 orang yang kecelakaan. Koreksi ya kalau saya salah ya, tapi memang itu yang sekarang terjadi. Oke, kita kayaknya sudah selesai ya yang jalan turunnya, atau belum ya, saya nggak paham ini. Ini sudah mulai rapat ya, Kemenhub Geraha Transportasi. Kita sudah mulai merapat ini, banyak sekali pengendara jalan yang lain, jadi kita harus berbagi jalan. So jangan arogan, jangan ini ya.
Jangan memaksa gitu ya. Kita minta jalan dengan sopan, jangan merugikan orang lain, karena mungkin orang akan memberikan jalan tapi dengan terpaksa, dan akhirnya mungkin terlontar kata-kata atau yang bisa jadi doa gitu ya. Dan kalau namanya doa orang teraniaya kan katanya tembus ke langit. Makanya kalau kita bisa sopan dengan pengendara yang lain, mereka juga dengan senang hati memberikan kita jalan gitu ya. Kita saling menghargain aja lah ya sesama pengguna jalan ya. Ini turunan panjang teman-teman, jadi kalau bisa gasnya digantung sedikit dan remnya jangan ditahan full, sering dikocok-kocok, mengantisipasi kalau terjadi loss atau blong, angin palsu dan lain sebagainya. Kayak yang saya sering lakukan adalah rem belakang ditahan full dan rem kanan rem depan itu dikocok. Nanti beberapa menit kemudian dibalik, rem belakang depan tahan full, rem belakang dikocok. Kira-kira seperti itu untuk mengantisipasi terjadi blong di turunan panjang semacam ini. Kita sudah memasuki dikit lagi pasar Cisarua ya. Jadi bentar lagi masuk pertigaan yang agak sedikit crowded, Taman Safari. Nah, ini turunan panjang lagi. Kita belok, bukan belok ya, kita ambil kanan. Lanjut lagi. Hampir. Kita sudah sepertinya turunan dan tanjakannya sudah tidak terlalu tajam seperti tadi ya. Jadi mungkin sekarang motor sudah bisa sedikit beristirahat atau memulihkan kondisinya ya. Ini tapi tetap hati-hati ya teman-teman, karena kondisi jalan yang sangat ramai. Depan kita mobil solar, asapnya mantep. Oke, kita sudah sampai Taman Safari ya, kalau nggak salah ya. Iya betul, Taman Safari nih.
Oke, kita berhasil menembus pertigaan Taman Safari, jadi lanjut lagi perjalanan. Jalanan sedikit bumpy, jadi hati-hati. Ini bumpy-nya parah ya, karena mungkin di sini banyak truk-truk atau bis gede yang dari tur dari Taman Safari. Jadi kalau mereka ngerem tuh biasanya menyebabkan kondisi permukaan aspal agak sedikit tertekan karena gaya gravitasi yang berlebihan. Akibatnya begini. Ya, ini udah cukup mulus lagi, tapi tetap hati-hati karena jalanan makin ramai. Di depan terlihat kemacetan, dan grup 2 sepertinya sudah kesundul di depan. Kita minta jalan, kita minta jalan dulu. Kita minta jalan dulu. Ya, ini suasananya. Sedikit ramai, macet. Suasananya macet, Pasar Cisarua.